Hai kita berjumpa lagi di channel ini. Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Negara kita Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani menjadi penting di negara ini karena turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain padi, Indonesia juga terkenal dengan hasil bumi lainnya seperti karet, sawit, pisang, jagung, tembakau, cengkeh, kopi, tebu, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi di masa sekarang kita melihat bahwa keadaan para petani di Indonesia justru semakin memburuk dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti gagal panen, harga jual hasil panen yang anjlok, tingginya biaya produksi, semakin rusaknya cuaca, kelangkaan pupuk, dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadikan profesi petani sudah jarang diminati oleh para generasi muda. Mereka justru lebih memilih untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik, menjadi kuli bangunan, pegawai, dan sebagainya. Selain berbagai masalah tersebut, ada satu masalah yang juga sangat serius yaitu tentang kesuburan tanah di Indonesia. Apa penyebabnya? Salah satu yang mengambil peran cukup besar adalah pupuk kimia, butiran-butiran magic yang secara instan dapat menyuburkan tanaman. Sepintas paradigma ini terasa benar, tapi fakta yang terjadi adalah pupuk kimia merupakan aktor utama dari rusaknya tanah-tanah subur di negeri Nusantara. Kita memang dipaksa untuk candu dengan produk ini, karena dengan skenario ini, maka otomatis akan ada segelintir orang yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari sistem ini. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan bahas dalam video ini, walaupun sebenarnya saya juga ingin menyertakan pestisida, bibit hibrida, dan kodeks alimentarius dalam pembahasan kali ini. Tapi karena mempertimbangkan konsentrasi penonton, maka pembahasan kali ini hanya difokuskan pada satu titik saja yang memegang peran paling vital bagi petani yaitu pupuk, agar penonton lebih mudah memahami video ini. Sementara untuk pestisida, bibit hibrida, dan kodeks alimentarius akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Mari kita mulai. Selamat datang kembali di channel Niro Farm. Sahabat, saya akan memulainya dari sebuah pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pupuk kimia adalah settingan global yang sudah dirancang sedemikian rapi untuk mengontrol petani di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Asal-usul pupuk nitrogen. Tahukah Anda dari mana bahan pupuk nitrogen berasal? Jika Anda belum tahu, maka jawabannya adalah gas alam. Sebagaimana kita ketahui, nitrogen adalah bahan utama pupuk bagi dunia pertanian saat ini, yang didapat dari sekelumit proses-proses kimiawi, sehingga bisa menghasilkan pupuk yang di pasaran kita kenal dengan merek Kurit, ZINPK, Mutiara, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kandungan nitrogen yang berbeda-beda. Pupuk kimia adalah pupuk yang mendominasi pertanian di seluruh dunia. Dan bagaimana semua ini dimulai hingga bisa menjadi sesuatu yang begitu dipuja-puja oleh petani? Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa nitrogen adalah agenda global yang sengaja dirancang hanya oleh segelintir orang untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa kita sadari? Awal mula diciptakannya sistem ini dimulai pada tahun 1941 melalui sebuah penelitian yang dibiayai oleh Rockefeller Foundation di Meksiko. Kemudian penelitian ini dianggap berhasil, tapi bukan oleh semua pihak, melainkan hanya oleh satu organisasi, yaitu FAO yang berada di bawah naungan PBB. Selanjutnya, FAO mengutus seseorang bernama Norman Borlaug untuk mensosialisasikan hasil kerja Rockefeller Foundation ini ke seluruh dunia. Dimulai dari tahun 1955 ke negara-negara Amerika Latin, Revolusi Hijau dan campur tangan Rockefeller. Perlu dicatat, Norman Borlaug adalah seorang agronomis yang juga bekerja untuk keluarga Rockefeller. Keluarga Rockefeller sendiri sudah terkenal karena mendanai pembangunan gedung PBB di New York. Bahkan hingga hari ini menjadi donatur terbesar PBB bersama Bill dan Melinda Gates Foundation serta Federal Reserve. Tahun 1950-an juga menjadi awal lahirnya sebuah gerakan bernama Green Revolution atau Revolusi Hijau dengan tujuan mengganti semua sistem pertanian lama di negara berkembang seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Maka dibuatlah sistem baru yang dibungkus dengan tema modernisasi dan efisiensi. Metode lama yang berbasis organik seperti pupuk charcoal dan humus dinilai tidak menguntungkan elit. Karena sulit dikontrol, kenapa pupuk kimia didorong? Karena keluarga Rockefeller
menguasai 90% bisnis minyak dan gas di dunia. Mereka tahu bahwa bahan dasar pupuk nitrogen adalah gas bumi. Maka, jika petani seluruh dunia bergantung pada pupuk nitrogen, otomatis mereka akan terus membeli gas bumi dari perusahaan-perusahaan migas milik elit global ini. Bahkan di Indonesia, kebijakan internasional mendorong pembangunan pabrik pupuk kimia, seperti Pusri Palembang tahun 1962, yang langsung menyambut baik kehadiran Chevron, perusahaan minyak milik Rockefeller yang telah hadir sejak tahun 1924. Dampak jangka panjang dan contoh negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Sri Lanka menjadi contoh kegagalan Green Revolution. Tanah mereka sekarang sudah berada dalam kondisi kritis, mikroorganisme mati, ekosistem rusak, petani bangkrut, karena subsidi dicabut dan harga pupuk meroket. Seorang aktivis lingkungan bernama Vandana Shiva pernah dipermalukan karena menyuarakan bahaya Green Revolution. Tetapi 20 tahun kemudian semua yang ia katakan menjadi kenyataan, dan kini ia dipandang sebagai pahlawan pertanian organik di India. Proses Haber-Bosch dan peringatan sejak dulu pupuk nitrogen berasal dari proses Haber-Bosch. Bahkan penemunya sendiri, Fritz Haber, pernah menulis bahwa penggunaan jangka panjang nitrogen itu mematikan bagi tanah. Tapi karena kondisi pasca Perang Dunia I di Eropa yang mendesak, proses ini dipakai secara darurat. Teknologi ini kemudian dipatenkan ke perusahaan Jerman BASF dan sahamnya terkait dengan Rockefeller. Solusinya? Mungkin satu kata, bring back organik, tapi bukan organik abal-abal, melainkan pupuk organik asli karya tangan-tangan petani Indonesia, anak-anak muda berbakat negeri ini. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like jika kalian suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih.